Ekspresi itu sama agama tidak diberikan dalil yang khusus. Kalau semuanya harus ada dalil khususnya, saya tidak bisa bayangkan itu. Kayak apa tebalnya Quran. Quran yang segitu aja. Kita Ramadan tidak hatam-hatam, Pak. Kalau semuanya perlu dalil, repot, Pak. Mana dalilnya yang membolehkan Ka'bah itu dikasih kain yang bagus, ornamennya dijahit dengan benang wool yang bercampur dengan emas murni 24 karat. Cium tangan sama guru itu haram. Kenapa? Itu sujud. Nggak boleh. Ibadah itu hanya kepada Allah. Lah ini orang salah paham dan pahamnya salah, Pak. Orang ini pasti salah paham dan pahamnya salah. Kenapa? Bapak sujud menghadap Ka'bah, itu sujud kepada Ka'bah apa sujud kepada Allah? Sujud kepada Allah. Tapi arahnya saya diminta untuk menghormati Ka'bah. Kalau kamu menghormati Ka'bah, tandanya hormat dan tunduk kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah pada siang hari ini di bulan Rabiul Awal, takdir Allah mempertemukan kita kembali di majlis yang baik ini untuk melakukan kegiatan yang baik. Bulan Rabiul Awal itu hampir di semua negara muslim yang memanjang dari Maluku di tepi sampai di Papua yang merupakan bagian dari Indonesia di dekat Samudra Pasifik, itu selalu identik dengan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan perayaan Maulid ini, dulu waktu saya masih jadi santri ngaji, itu guru saya membawa satu kitab kecil karangan seorang alim besar yang nama dan karyanya dibaca hampir oleh seluruh umat Islam di banyak negeri, yaitu buku kecil yang bernama Husnul Maqsid fi Amalil Maulid yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini ada tafsir di dunia ini yang sangat populer yang disebut dengan tafsir Al-Jalalain, itu sederhana sekali. Imam Suyuti ini adalah imam yang sangat produktif, menulis hampir semua kajian keilmuan Islam, memiliki ratusan karangan. Di antara karangan itu adalah kitab kecil yang dulu ketika saya mengaji, itu saya mendapatkan satu betapa sudut pandang dan logika beragama yang dituangkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti terkait dengan perayaan Maulid Nabi itu menjadi landasan yang kuat bahwa perayaan ini sejatinya tidak lebih merupakan ekspresi kecintaan dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelahiran seorang nabi yang kedatangannya dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu artinya banyak kadang-kadang di antara kita itu yang kurang tepat mengartikan ayat itu ketika menyatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk membawa rahmat. Itu kurang tepat, Pak. Nabi itu datang memang membawa rahmat, tetapi Nabi tidak sekedar membawa rahmat. Justru Nabi itu sendiri merupakan rahmat terbesar yang Allah turunkan kepada umat manusia. Karena Rasulullah yang namanya Muhammad bin Abdullah, kelahirannya itu menjadi kunci rahmat
buat kehidupan seluruh umat manusia. Maka kemudian berkembang setelah itu tradisi di antara banyak umat Islam di dunia ini. Kalau Bapak punya kesempatan di bulan Rabiul Awal, datang ke semua negara muslim. Datang ke Maroko, kemudian pindah ke Aljazair, masuk ke Tunisia yang ada universitas paling tua dalam peradaban sejarah Islam, namanya Universitas Az-Zaitunah. Pindah lagi ke Mesir, di situ bumi Al-Azhar misalnya. Pindah ke bagian utara, di sana ada Syria, Damaskus, pusat keilmuan pada masa dinasti Bani Umayyah. Masuk kemudian ke Irak, di situ adalah pusat keislaman, pusat kekuasaan, pusat keilmuan. Ketika Abbasiyah berkuasa, pindah nanti balik ke arah Eropa, masuk ke Istanbul, masuk ke Ankara, di mana dulu adalah pusat keilmuan dan pusat peradaban Islam ketika dinasti Utsmaniyah berkuasa di Turki. Masuk sampai ke Afghanistan, masuk nanti turun ke Thailand yang Muslim, turun masuk ke Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, semuanya. Orang itu kalau bulan Rabiul Awal itu berbondong-bondong merayakan Maulid Nabi. Ada sebagian orang yang bertanya begini, Bapak, mana dalil yang memerintahkan kita untuk merayakan Maulid Nabi? Imam As-Suyuti menjawab pertanyaan ini dengan logika mantik usul fikih yang luar biasa. Kata beliau, Maulid Nabi itu apa sebenarnya? Kalau orang mau berfatwa, itu harus jelas dulu. Ini apa? Maka dijawab waktu itu oleh mustaftinya, masyarakat Mesir secara umum. Guru, kami ini kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, kami membuat satu acara. Acaranya seperti apa? Kita semua berkumpul, guru. Ketika berkumpul itu, apa yang kamu lakukan? Biasanya kami membaca Al-Quran. Setelah bacaan Al-Quran ngapain? Kayak di Indonesia. Kami membaca syair, guru. Puji-pujian, menerangkan tentang as-sirah an-nabawiyah. Mulai dari kelahiran Rasulullah, hidupnya, besarnya, perjuangannya, sampai nanti Rasul wafat dan hazanah keilmuan dan keagamaan yang ditinggalkan oleh Rasul sebagai nur, itu kami rangkum dalam bentuk sajak, dalam bentuk syair, agar kami mudah untuk mengingatnya. Setelah itu ya Rasulullah, kami biasanya memberikan mauidhah hasanah. Ada guru yang ceramah, selesai ceramah, ini bergantung Pak kepada kemampuan masjidnya. Ada yang aqua keluar kemudian pulang, ada yang pakai nasi kebuli, ada kambingnya dibagikan. Orang-orang ini kemudian bertanya kepada Imam As-Suyuti, merayakan kayak begini ini hukumnya apa? Itu dijawab dengan indah loh, kalau menggunakan logika Imam As-Suyuti. Kata Imam Suyuti, tadi kamu bukanya dengan bacaan Al-Quran. Pertanyaannya, ada enggak dalil yang melarang orang berkumpul kemudian di dalamnya ada bacaan Al-Quran? Kata masyarakat di Mesir, ya enggak ada, guru. Malah bacaan yang paling bagus untuk didengar itu ya Al-Quran. Nah, berarti kalau kita bikin checklist acara ini pada aspek pembukaan dibuka dengan Al-Quran, kasih contreng positif. Masyru', boleh, harus. Kenapa? Bacaan Quran. Setelah itu ngapain? Kami baca puji-pujian ya Rasulullah. Mungkin Bapak ya yang melihat tradisi di Indonesia, kalau malam Jumat itu ada bacaan Barzanji, dikarang alim-alim besar Imam Ja'far al-Barzanji, Abdurrahman Ad-Daib, macam-macam. Baca syair puji-puji Nabi ini di dalam masjid itu, kata orang tadi, ini bagaimana hukumnya, guru? Kata Imam Suyuti, apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian kerjakan
baca syair puji-pujian di masjid, ya, itu tidak lebih dan tidak kurang seperti yang dikerjakan oleh sahabat Nabi Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu di depan Rasulullah, dan tidak ada pada masa itu larangan dari Rasulullah. Bapak tahu kan, Sayyidina Hasan itu penyair Nabi itu. Beliau itu disuruh berdakwah oleh Rasulullah itu menggunakan syair. Nanti Sayyidina Hasan itu ketika hidup ngumpul 24 jam sama Rasulullah jadi murid, Sayyidina Hasan itu terpukau. Terpukau dengan kepribadian Nabi. Ini orang satu, kata Sayyidina Hasan, luarnya bagus, dalamnya bagus. Mukanya tampan, hatinya mulia. Karena kekagumannya kepada Rasulullah, setelah sholat kayak begini ini, Sayyidina Hasan tuh maju ke depan, Pak. Di masjid Rasulullah itu baca syair, bukan baca Quran dan baca hadis itu. Baca syair di depan Nabi. Apa kata Sayyidina Hasan? Wa ajmalu minka lam taraqattu aini wa ahsanu minka lam taridin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Itu syairnya Sayyidina Hasan bin Sabit, muji Nabi. Apa kata Hasan itu? Begitu hidup dengan Nabi, itu hatinya itu tidak mampu menahan gemuruh kekaguman kepada junjungannya Rasulullah. Dia berdiri setelah sholat, dia katakan, wa ajmalu minka. Dan orang yang tampannya kayak engkau, ini fisik maksudnya, orang yang gantengnya kayak engkau, yang bagus rupanya kayak engkau, lam taraqattu aini. Mata saya itu tidak pernah bertemu dalam hidup ini dengan orang yang setampan engkau ya Rasulullah. Wa ahsanu minka, dan saya tidak pernah melihat orang dengan akhlak dan budi pekerti yang lebih baik dari engkau. Seakan-akan lam taridin nisa'u, rahim perempuan itu sudah tidak mampu lagi sekarang melahirkan manusia yang perangainya lebih baik dari Rasulullah. Khuliqta mubarra'an, engkau Nabi, saya yakin khuliqta diciptakan mubarra'an, dengan cara dibebaskan min kulli aibin, dari segala macam bentuk kekurangan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Kayaknya Nabi ini waktu mau diciptakan itu pesen dulu sama Allah. Kita ini kan kalau mau punya anak, Pak, itu keinginannya banyak. Ingin punya anak laki, lahir perempuan. Ingin punya anak perempuan, lahirnya laki. Ingin punya anak mancung, maaf, lahirnya enggak mancung. Ingin punya anak rambutnya lurus, lahir keriting. Ingin putih, hitam. Ingin hitam, putih. Tidak ada kita bisa kayak begitu. Tapi kata Hasan, ngelihat engkau sebagus ini ya Rasulullah, ka'annaka qad khuliqta kama tasha. Itu kebiasaan Sayyidina Hasan. Nanti ada Ka'ab bin Zuhair. Itu juga syairun Nabi. Yang menarik, Pak, Sayyidina Hasan ini sering betul membaca syair. Satu ketiga, sepeninggal Rasulullah ini Bapak baca hadisnya semuanya sahih, Pak. Lihat di Bulughul Maram itu. Nanti ketika Sayyidina Hasan itu baca syair, Sayyidina Umar itu lewat, Pak. Sayyidina Umar itu melotot. Enggak marah sih, cuma melotot. Air mukanya Umar seolah-olah berkata, kok di masjid malah rajinnya baca syair. Mestinya di masjid baca Quran. Lihat nih, jawaban Hasan itu, Pak, membuat Umar itu kena mental dan mati gaya, tidak bisa membantah. Begitu dipelototin balik sama Sayyidina Hasan. Mabika, ada apa Umar? Kenapa kamu melotot kepada saya? Kamu tidak suka ya? Saya baca syair yang baik di dalam masjid. Sebelum Umar menjawab, beliau mengatakan, laqad kuntu anshudu fihi wa fihi man huwa khairun minka. Umar, saya ini baca syair ini bukan sekarang. Dari dulu Umar, saya ini suka baca syair yang isinya baik. Laqad kuntu anshudu fihi. Saya dari dulu baca syair fihi, fi masjid Nabi. Wa fihi, dulu waktu saya baca syair itu man huwa khairun minka,
ada orang yang jauh lebih baik dari engkau. Siapa artinya? Rasulullah. Saya baca syair depan Nabi, Nabi tidak pernah melarang. Apa engkau lebih tahu, lebih alim, dan lebih husuk dari Rasulullah, sehingga engkau melarang sesuatu yang dulu Rasulullah bukan saja membolehkan, bahkan gembira dengan itu. Ka'ab bin Zuhair itu, Pak, itu punya syair yang dinamakan Burdah itu. Banat su'ad, faqalbil yawma alaihi matbul itu. Itu baca syair, Pak. Depan Nabi muji-muji Rasulullah. Saking senangnya, indahnya bahasanya. Rasulullah itu melepas, Pak. Kalau sekarang itu sorbannya, ridanya, burdahnya dilepas dari punggungnya Rasulullah, disematkan kepada Sayyidina Ka'ab bin Zuhair. Semenjak itu syair yang dibaca oleh Sayyidina Ka'ab bin Zuhair itu dikenal dengan nama Burdah. Kisah ini banyak didapatkan baik dalam buku hadis maupun dalam buku sirah nabawiyah. Maka kata Imam Suyuti, dua ini checklist. Bener. Yang ketiga di maulid itu ngapain? Kata Imam Suyuti, mau'idhah hasanah. Apa isinya? Ya menerangkan Rasulullah. Kata Imam Suyuti, kalau begitu, maulid yang isinya mau'idhah hasanah tentang Nabi, itu tidak lebih dan tidak kurang dari apa yang dulu dikerjakan oleh para sahabat. Bukankah para sahabat Rasulullah itu kemudian secara tradisi menyampaikan sejarah hidup Nabi kepada anak-anaknya, kepada pengikutnya, kepada sesama sahabat, itu juga dalam rangka mau'idhah hasanah. Maka yang ketiga itu di checklist juga. Ini berarti boleh. Yang keempat ngapain? Bagi-bagi makanan. Kata Imam Suyuti, membagi makanan dalam ekspresi rasa syukur itu perintah agama, Pak. Apa yang ingin saya katakan? Agama ini, Pak, kalau bertanya dalil, itu yang ditanya al-aslunya. Hukum dasarnya. Apa contohnya, Pak? Masjid kita ini. Masjid kita ini pasti beda dengan masjidnya Rasulullah, itu pasti, Pak. Apa di zaman Rasulullah ada karpetnya? Enggak ada. Apa di zaman Rasulullah ada kipas anginnya? Enggak ada. Apa di zaman Rasulullah ada kubahnya? Enggak ada. Apa di zaman Rasulullah ada menaranya? Enggak ada. Tapi kalau kita tanya, mengapa masjid ini dibangun kayak begini nih? Ada keramik, ada marmer, ada karpet. Jawabannya, karena kami ingin memuliakan masjid. Memuliakan masjid itu perintah agama. Adapun karpetnya, keramiknya, kipas anginnya, AC-nya, itu adalah tata laksana, implementasi dari ekspresi kita ingin mengagungkan masjid. Ekspresi itu sama agama tidak diberikan dalil yang khusus. Kalau semuanya harus ada dalil khususnya, saya tidak bisa bayangkan itu. Kayak apa tebalnya Quran. Al-Quran yang segitu aja. Kita Ramadan tidak hatam-hatam, Pak. Kalau semuanya perlu dalil, repot, Pak. Ayo kita lihat. Ini bukan bid'ah, Pak. Agama itu seringkali menjelaskan hukum dasarnya. Teknis implementasinya itu diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan semangat zaman. Ambil contoh yang paling penting dalam hidup seorang muslim itu mushaf Quran. Apa Quran? Allah bilang, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun." Kata Allah, saya ini nurunkan Quran. Dan Quran ini akan saya jaga sampai akhir kehidupan. Maka dulu Rasulullah itu juga melakukan, Pak, kegiatan yang kegiatan ini tujuannya untuk menjaga Al-Quran. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi kalau wahyu turun, sahabatnya itu kumpul, Pak, semuanya. Tapi dibagi menjadi 3 kelompok. Di sisi kanan Rasulullah, itu adalah kutabul wahyi, penulis wahyu resmi yang diminta oleh Nabi. Disuruh oleh Nabi tulis Quran ini, supaya nanti tidak ada ayat Al-Quran satupun yang tidak terdokumentasikan secara tulisan. Di depan Nabi ini banyak orang nulis, tapi nulisnya bukan perintah Nabi,
kesadaran dan keinginan pribadi untuk memiliki Quran dalam bentuk tulisan. Yang di sebelah kiri ini tidak menulis, tapi langsung menghafal Al-Quran. Dengan cara itulah di masa Nabi, Quran terjaga. Quran yang dihafal ini ada para penghafal, Quran yang ditulis ada dalam bentuk tulisan. Sekalipun alat tulisnya ini sangat sederhana. Ada penulis wahyu yang kaya, suka makan soto, suka makan sate. Sate itu dari kambing atau dari sapi. Maka dia berarti pernah bertemu dengan kambing, dengan sapi. Sapinya disembelih, maka kulit binatangnya dijadikan kertas untuk di atasnya ditulis Al-Quran. Ada tulang yang besar dari unta, maka tulang itu dikeringkan. Kemudian di atas tulang itu dipahat ayat-ayat Al-Quran. Ada petani yang cuma punya pelepah kurma, maka Quran itu ditulis di atas pelepah kurma. Ada yang cuma punya batu kapur, maka Quran ditulis di atas batu kapur. Kita bayangin tuh Pak. Kalau kita ngikuti cara Nabi dalam menulis Quran, tidak bisa baca Quran sekarang. Ayo para jamaah, mohon nanti zuhur bawa Al-Quran. Mungkin bawa truk Bapak, mungkin bawa kontainer. Kenapa? Saya bawa Al-Baqarah Pak. Al-Baqarah ditulis dalam batu kapur, itu bisa 3 kontainer Pak. Itu terjadi pada masa Nabi. Nanti seiring dengan kemajuan zaman, nggak begitu lagi Pak. Quran yang kita lihat hari ini Pak, tulisannya itu sudah pasti tidak sama. Tulisannya Pak, bukan isinya. Tulisannya itu tidak sama dengan Quran di masa Rasulullah. Buka sejarah. Mushaf yang pertama ditulis itu, yang di bawah kepanitiaan Sayyidina Zaid bin Sabit, itu ditulis dengan hot kufi. Hot kufi itu ciri khasnya, itu tidak ada titiknya dan tidak ada harokatnya. Jadi Bapak tidak bisa bedakan mana ba, mana ta, mana sa, mana jim, mana ha, dan mana kho. Kenapa? Sama semuanya. Bayangin Pak. Kalau Quran sampai hari ini kayak begitu, Masya Allah, tidak ada yang baca itu. Begitu Islam tersebar, tidak semuanya orang itu alim dalam bahasa Arab. Dulu muridnya Nabi, sahabat, asal ada kaf, gigi ke belakangnya ada 1, 2, 3, itu secara naluri tahu ini, kutiba. Tapi saya tidak bisa Pak. Saya tahu itu kutiba harus ada titiknya dulu. Kalau pun ada titiknya, tanpa harokat, belum tentu saya bisa. Itu yang terjadi nanti Pak. Ini ditulis kayak begitu, kemudian disebarkan pada masa Sayyidina Utsman, itu yang namanya Mushaf Utsmani, itu tulisannya beda Pak, dengan tulisan Arab secara umum. Bapak bisa lihat, yang namanya Mat Tabi'i, itu tidak selamanya dilambangkan dengan alif. As-Samawat, itu ada alif yang hilang Pak. Al-Malik, itu ada alif yang hilang. Kenapa? Ini bid'ah Pak. Tidak pernah terjadi di masa Nabi. Tapi kata mereka di masa Sayyidina Utsman, ketika Islam itu nyebar kemana-mana, maka terjadi perbedaan qiraat. Karena Quran itu punya sab'ata ahruf, itu punya 7 qiraat yang mutawatir dari Nabi. Qiraat itu bukan langgam loh, bukan nada baca. Bapak orang Jawa baca Quran kayak orang Jawa itu tidak ada urusan. Qiraat itu terkait dengan bina dan i'rab yang berkaitan dengan ilmu sharaf dan ilmu nahwu. Kayak Bapak Maliki Yaumiddin tuh. Ada yang baca pakai Maliki Yaumiddin. Ini namanya isim fa'il dalam ilmu nahwu. Ada yang dibaca pakai sifat musyabbahah pendek Maliki Yaumiddin. Ada nanti Bapak misalnya ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum naba'un in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ada Ibnu Mas'ud baca in ja'akum fasiqun binaba'in fatathabbatu. Ini orang mulai ribut Pak. Kata yang satu nih, kayak partai-partaian aja nih. Ini bacaan saya yang paling benar. Oh ini bacaan saya yang paling afdol. Ribut. Dibuatlah mushaf baru Pak. Tata cara nulisnya itu dengan menghilangkan alif, diganti tanda panjang 1 pada qiraat tertentu, sehingga yang mau baca Maliki Yaumiddin, yang mau baca Maliki Yaumiddin, yang mau baca Malaka Yaumiddin, itu tetap terangkum dalam mushaf yang sama. Nanti Bapak, pada masa Abu Aswad Ad-Du'ali,
dengan Khalil bin Ahmad itu baru dikasih titik huruf yang harus ada titiknya kayak ba, dihilangkan titiknya yang kayak ha misalnya, baru dikasih alamat fathah kayak apa, kasroh kayak apa, dommah kayak apa. Itu semua nggak ada dalilnya. Kalau saya tanya, mana dalilnya yang membolehkan Quran itu dikasih harokat? Kata jangan tadi Quran itu tidak ada apanya itu, harokatnya. Ya tidak perlu. Karena memberi harokat itu bagian dari inna nahnu dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini sederhana aja. Kalau dalil atasnya itu ada, maka implementasi ke bawahnya itu menjadi boleh. Quran hari ini, Pak, Bapak masuk ke toko buku, Qurannya bagus-bagus, Pak. Sementara Quran zaman Nabi itu dari kulit binatang dilipat-lipat, Pak. Bapak kalau lihat Quran zaman Nabi mungkin sudah tidak mau baca, Pak. Sulit dan tidak menarik. Quran sekarang, subhanallah, cetakannya bagus-bagus. Ada yang tajwidnya itu pakai warna-warni. Itu kalau kita tanya, bid'ah semua itu, Pak. Tapi apa itu berarti haram? Tidak. Kenapa? Orang ketika mencetak Al-Quran dengan bentuk yang seperti itu, kita tanya, kenapa begitu, Pak? Saya ingin Quran itu kelihatan agung, saya ingin Quran itu mudah dibaca, saya ingin Quran itu mudah untuk dihafal, tidak perlu tanya dalilnya. Lihat. Kalau tanggal 9 Zulhijjah itu Ka'bah di Mekah dicuci, Pak. Kiswahnya diapakan itu? Diganti. Saya mau tanya, Nabi pernah nggak nyuci Ka'bah? Nabi pernah nggak memasangkan kiswah kepada Ka'bah? Saya ingin tanya, Ka'bah zaman Nabi itu bentuknya kayak apa? Mungkin 1 juta derajat bedanya dengan Ka'bah. Orang tanya kepada saya, Pak, mana dalil yang memerintahkan untuk saya mencuci Ka'bah? Mana dalil yang membolehkan dan memerintahkan Ka'bah itu dikasih kiswah yang harganya mungkin lebih dari 10 juta real? Mana dalilnya yang membolehkan Ka'bah itu dikasih kain yang bagus, ornamennya dijahit dengan benang wool yang bercampur dengan emas murni 24 karat. Mana dalilnya? Tidak ada. Tapi orang katakan, boleh enggak? Boleh, Pak. Karena kita dalam hidup ini diminta untuk takzim ke Ka'bah. Bukankah tawaf mengelilingi Ka'bah itu adalah bagian penghormatan? Ini loh, Pak. Ini kan orang kadang-kadang sekarang ada nih, beragamanya itu buat saya itu tidak sesuai dengan mantiknya ulama. Hormat sama bendera itu haram. Cium tangan sama guru itu haram. Kenapa? Itu sujud. Nggak boleh. Ibadah itu hanya kepada Allah. Lah ini orang salah paham dan pahamnya salah, Pak. Orang ini pasti salah paham dan pahamnya salah. Kenapa? Bapak sujud menghadap Ka'bah, itu sujud kepada Ka'bah apa sujud kepada Allah? Sujud kepada Allah. Tapi arahnya saya diminta untuk menghormati Ka'bah. Kalau kamu menghormati Ka'bah, tandanya hormat dan tunduk kepada Allah. Hajar Aswad itu batu loh, Pak. Batu. Makhluk. Disuruh dicium. Ayo, saya mau tanya sama Bapak. Hajar Aswad itu dicium. Apa kemudian mencium tangan orang tua, sungkem kepada orang tua, itu hukumnya haram? Buat orang yang belajar usul fikih, ini ghairu mantiki, Pak. Ghairu mantiki. Hajar Aswad itu saya cium kenapa? Untuk menunjukkan kamu ini hamba Allah. Kata Allah itu batu, cium. Kenapa Allah saya mencium batu? Ya kata Allah karena perintah saya. Loh iya, Pak. Seandainya Ka'bah ini dibawa ke Masjid Nurul Barakah, Pak, ini jadi masjid suci, Pak. Seandainya Hajar Aswad itu, Allah takdirkan dulu bukan yang aswad itu, yang putih ini, Bapak cium ini, Pak, tinggalkan Hajar Aswad, Pak. Kenapa? Bukan soal batunya, tapi di mana perintah Allah itu? Itu batu, batu hitam, batu. Saya cium, Pak.
Kenapa kamu cium Hajar Aswad? Singkat jawaban saya. Karena saya melihat Rasulullah mencium Hajar Aswad. Berarti kalau saya cium Hajar Aswad, saya ikut perintah Rasulullah. Nabi nyuruh apa sama orang tua? Disuruh hormat, bakti, birrul walidain. Teknisnya diserahkan masing-masing. Coba orang Arab. Kalau ketemu, saya bertahun-tahun di Arab Saudi itu. Kalau ketemu Syed bin Bas dulu itu, mufti Saudi itu semua orang berlomba-lomba nyium kepalanya. Bapak di sini ketemu orang dipegang kupingnya dicium, marah. Kenapa bapak marah? Itu bukan urusan agama, itu budaya. Memegang kepala itu buat orang timur tidak sopan. Buat orang Arab itu penghormatan. Buat orang timur penghormatan itu dengan cium tangan. Lihat, sederhana kok agama. Nabi Yusuf itu begitu sampai pada puncak karir yang ditakdirkan Allah, jadi raja dan jadi nabi, saudaranya yang 11 itu kan datang, Pak. Setelah saudaranya 11 datang, bapaknya Nabi Yakub datang. Ibunya datang ini Elizabeth. Apa perintah Quran, Pak? Ingat loh. Ini tauhid, kalau bicara tauhid itu tidak beda, Pak. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tauhidnya tidak beda. Kalau ada orang mengatakan tauhidnya beda, kafir dia, Pak. Musyrik dia. Kalau tauhid itu tidak ada beda. Bedanya itu syariat. Apa kata agama? Begitu Nabi Yusuf ada pada puncaknya, sujud itu, Pak. Nabi Yakub itu sujud. Istrinya sujud. 11 saudaranya sujud. Apa kata Nabi Yakub? Anakku, izinkan kami semua untuk sujud agar membuktikan mimpimu dulu dari Allah itu benar. Melihat 11 bintang, bulan dan matahari itu sujud. Matahari itu aku, bulan itu ibumu, bintang 11 itu saudaramu. Sujud, Pak. Ada yang mau bilang Nabi Yakub itu musyrik karena sujud kepada manusia? Ada yang mau bilang ketika malaikat itu sujud kepada Nabi Adam, itu sujud ibadah? Bukan, Pak. Itu bukan sujud ibadah. Itu sujud takrim wal ikram. Menghormati. Menghormati dengan ibadah itu beda, Pak. Kalau Bapak beribadah, jangankan sama yang mati, sama yang hidup haram, Pak. Sama yang hidup haram. Kalau Bapak cium tangan sama orang, merasa saya ruku dan sujud kepada orang itu, tidak usah cari dalil susah-susah, Pak. Musyrik, keluar dari Islam. Tapi kalau itu adalah sujud takzim, ekspresi dari penghormatan, ekspresi itu tidak diatur secara teknis selama tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Orang Jawa mau sungkem sama orang tuanya, boleh enggak? Boleh. Kenapa? Nabi Yakub sungkem kepada anaknya, bahkan terbalik itu. Sebagai apa? Takrim wal ikram. Kenapa? Kamu kok cium Hajar Aswad sebagai bukti ketaatan saya kepada Allah. Saya cium tangan guru saya cium tangan orang tua saya, karena ada sekian banyak dalil yang memerintahkan saya untuk hormat kepada orang yang mengajar saya, untuk hormat kepada orang yang soleh, untuk hormat kepada orang yang berilmu, untuk hormat kepada ayah yang membesarkan saya, untuk hormat kepada ibu yang melahirkan saya. Jadi agama itu sesederhana itu, Pak. Mana dalilnya mushaf begini, dalilnya adalah takzim mushaf. Mana kebolehan membangun masjid seperti ini, dalilnya adalah takzim sya'airallah. Jadi maulid Nabi itu ekspresi kecintaan kepada Rasulullah. Maka orang yang merayakan maulid itu, dia sedang menunjukkan cintanya sama Nabi. Maka tunjukkan cintanya itu yang benar. Saya kalau ada perayaan maulid Nabi, Pak, kami mau merayakan maulid Nabi, isinya apa? Lomba dangdut, saya cekek panitianya, Pak. Kenapa saya cekek ke panitianya? Karena bukan itu. Ya sama aja, Pak. Panggung kemerdekaan itu. Kalau malam 17 Agustus, kemudian diisi dengan maksiat kepada Allah, sampai ada yang minum karena dangdutan, saya ingin itu agar kuburan para pahlawan itu dibongkar ulang, Pak. Pangeran Diponegoro itu suruh keluar. Tanya sama dia. Pangeran Diponegoro, dulu engkau masuk hutan keluar hutan, naik gunung turun gunung, rela kau wakafkan dirimu untuk NKRI, kau tinggalkan istrimu tidak peduli, apa nanti masih hidup dan masih berumah tangga, apa kau mati dan istrimu jadi janda, anakmu jadi yatim, kau tidak pernah peduli. Yang penting Indonesia merdeka. Kalau Indonesia ini sudah merdeka,
Lalu rela ndak Pangeran Diponegoro, Tengku Umar, Tengku Ditiro, Sultan Hasanuddin, negeri ini diisi dengan maksiat untuk merayakan kemerdekaan. Tentu itu keluar dari konteks kita sebagai bangsa yang berpancasila dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sederhana, Pak. Tidak semua maulid itu benar, tidak semua perayaan kemerdekaan itu benar, karena ini adalah ungkapan ekspresi. Tapi yang benar kita benarkan, yang salah kita salahkan. Jangan kita katakan ini salah sedari awal, saya tidak peduli apa isi kontennya. Itu bertentangan dengan logika kemanusiaan. Sesederhana itulah Bapak, kita dalam beragama. Saya merayakan maulid, itu ungkapan ekspresi rasa syukur. Saya hormat kepada bendera, karena di dalam merah putih itu saya membayangkan ini adalah simbol Indonesia. Indonesia itu apa? Indonesia itu tanah di mana saya sujud kepada Allah. Indonesia itu tanah di mana saya berkeluarga, istri saya melahirkan, kami membesarkan anak agar kelak agama Islam ini tetap ada di muka bumi. Bumi yang mana? Bumi Indonesia. Indonesia itu apa? Indonesia itu tempat Masjid Nurul Barkah berdiri kokoh, yang di dalamnya kita bisa sholat, yang di dalamnya kita bisa mencari dan menuntut ilmu. Itulah yang saya lambangkan dengan penghormatan saya kepada bendera merah putih ini. Bendera ini saya tahu hanya selembar kain, dia adalah makhluk, tapi saya hormati karena isinya sesuai dengan perintah agama, tidak lebih dan tidak kurang. Ketika saya mencium Hajar Aswad, ketika saya bertawaf mengelilingi Ka'bah, ketika saya lari dari sofa kepada Marwah 7 kali, itu semua yang saya kerjakan di atas makhluk Allah, tetapi sebagai ekspresi ketaatan dan ketundukan saya kepada Allah. Maka di bulan yang baik ini, Bapak-bapak, ini adalah bulan kelahiran Rasulullah. Mungkin yang terakhir orang nanya, tapi Pak, tanggal 12 Rabiul Awal itu juga hari wafatnya Rasulullah. Ini lihat Pak, ini orang ini sekarang kadang-kadang kritis, tapi kurang bisa memahami substansi agama. Kemarin saya ada pengajian Pak. Ada orang tanya begini, Pak, orang kalau meninggal itu dikasih gelar almarhum. Kenapa kok Rasulullah itu nggak disebut almarhum? Kita nggak pernah akan nyebut almarhum Rasulullah. Ini namanya nggak paham agama. Tidak semua bagian dari Islam itu sendiri yang boleh dilakukan kepada sesama muslim, itu boleh dilakukan kepada Rasulullah. Orang nanya, Pak, kita kok mendoakan orang meninggal ya? Tapi kok kita nggak mendoakan Rasulullah waktu meninggal? Saya jawab, orang nanya gini nih, saya jawab dengan jawaban ekstrim. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah di depan jenazah sebagai doa dari orang hidup kepada orang meninggal, itu kita bacakan di depan siapapun di dunia ini, saya membacanya dapat pahala. Tapi kalau dibacakan depan Rasulullah, salah saya jadi kafir. Kita kalau ada orang meninggal, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsani wa in kana musian fatajawaz an sayyiati. Ya Allah, kalau orang ini adalah orang yang baik, kalau orang ini adalah orang yang baik, tambahkan kebaikan. Kalau orang ini adalah orang yang tidak baik, ampuni dosanya. Saya baca di depan semua jenazah, maka orang itu mendapatkan rahmat dari Allah. Saya yang membaca dapat pahala karena mendoakan orang itu untuk kebaikan. Saya baca depan Rasulullah, kafir. Kenapa? Berarti saya meragukan, Mbak. Nabi ini belum tentu orang baik. Meragukan kepribadian Nabi, saya baca depan Nabi, kafir, Pak. Saya sebut orang itu almarhum, itu namanya doa. Saya sebut Rasulullah almarhum, saya khawatir, saya meragukan apakah Rasulullah dapat rahmat atau tidak. Jadi hidup itu nggak sesederhana, Bang. Cara memahami agama itu sederhana.
Yang terakhir Pak, terkait dengan maulid ini. Kita ini dalam agama Pak, diarahkan untuk meniru Nabi, bukan meniru hidup di zaman Nabi. Jadi tidak boleh dalam agama itu kita nanya, dulu waktu zaman Nabi ada enggak? Enggak boleh Pak. Karena kita tidak diperintahkan oleh Nabi itu untuk mengikuti cara hidup Nabi pada zamannya. Saya tidak diperintahkan hidup seperti zaman Nabi loh. Tapi saya diperintahkan hidup meniru Nabi. Kalau meniru Nabi, nanti ada yang meniru 100%, tapi ada yang meniru pokoknya, substansinya, teknisnya beragam. Ayo. Bapak haji, itu naik Garuda Pak. Naik Saudia, naik Emirates, naik Boeing, naik Airbus. Nabi haji naik unta. Terus Bapak haji naik unta dari Indonesia. Itu soleh apa goblok Pak? Beda tipis loh Pak. Saya ini ikut Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Naik unta dia dari Soekarno-Hatta. Itu soleh, mutabi, haji sunnah, apa haji goblok Pak? Haji goblok. Ini terang-terangan aja. Kenapa? Nabi itu naik unta karena untanya apa karena kendaraannya? Ayo. Saya yakin bapak-bapak ini tadi subuh lebih banyak yang pakai sikat gigi dan pasta gigi daripada yang pakai siwak. Ayo. Saya mau tanya Pak, siwak itu pada siwaknya sebagai ibadah atau kebersihan mulutnya sebetulnya ibadahnya? Ini bukan saya ngajarin aneh-aneh nih Pak. Ya, Bapak nih malam-malam makan jengkol, nggak banyak sih, 3 piring, ya, 3 piring jengkol, 3 piring pete, duren, serang, 4, ya. Makan nih semuanya nih, terus tidur mingkem Pak, sampai subuh, begitu subuh bangun, itu napasnya Pak, Bapak hembuskan, kucing lewat pingsan Pak. Itu mungkin kalau Bapak di pesawat, itu pilotnya menghentikan terbang, ini ada gas-gas aneh ini rasanya dalam pesawat ini. Pertanyaannya, nih Bapak tidak memotong dan tidak melihat ini saya melecehkan siapapun. Saya sedang mengajarkan bahwa sudut pandang orang itu berbeda-beda. Sudut pandang Imam Abu Hanifah